teman-teman semuanya dan juga untuk Bu Wiwi. Saya Kia dari kelas 12 IPA absen 19 akan menjelaskan materi penjelasan singkat yaitu statistika. Nah, sebelum ke penjelasannya, apa itu statistika? Statistika adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa penyajian data, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Untuk statistika ini ada dua jenis, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Pertama, saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data terlebih dahulu. Ukuran pemusatan data itu ada 3 macam, yaitu rata-rata atau mean, modus, dan median. Untuk lebih mengerti ketiga macam itu, kita balik ke penjelasannya. Dalam ukuran pemusatan data, yang pertama ada rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah nilai rata-rata yang muncul apabila seluruh data dijumlahkan dan dibagi sama rata sesuai jumlah data yang ada. Sekarang kita balik ke rumusnya. Rumus rata-rata atau mean ini ada dua, ada rataan kelompok dan rataan sementara. Pertama, saya akan menjelaskan rataan kelompok. Rataan kelompok ini rumusnya itu rataan sama dengan ukuran data kali titik tengah interval kelas dibagi ukuran data. Yang kedua, ada rataan sementara. Rataan sementara rumusnya rataan sama dengan rataan sementara ditambah ukuran data dikali simpangan data ke I dibagi ukuran data. Simpangan data ke ini atau simbolnya DI itu ada hitungannya. Rumusnya tuh titik tengah interval kelas dikurangin rataan sementara. Untuk contoh soal ini ditunjukkan ada sebuah tabel. Dalam tabel ada berat badan sama frekuensi. Yang ditanya rataan hitung dari data pada tabel tersebut adalah, di dalam soal ini kita disuruh menggunakan rataan sementara. Jadi untuk menjawab soal rataan sementara itu, kita terlebih dahulu mencari titik tengahnya, simpangan data KI atau simbolnya DI sama FI kali DI. Untuk mencari titik tengahnya ini, kita lihat dari berat badan ini, ada 50 sampai 54. Kita cari angka keberapa yang paling tengah. Kita hitungnya pakai jari. Jadi misalkan 50, 51, 52, 53, 54. Jadi yang paling tengah itu 50, 51, 52, 52. 52 yang paling tengah. Jadi kita tulis 52. Dan juga untuk seterusnya, 55 sampai 59 itu angka keberapa yang paling tengah? 57. 60 sampai 64, 62. 65 sampai 69, 67. Dan terakhir 70 sampai 74, 72. Udah, habis itu simpangan data KI. Simpanan data KI jadi rumusnya tuh titik tengah dikurangin rataan sementara. Untuk titik tengahnya kan kita udah nemu nih. Kita tinggal cari rataan sementara. Nah, untuk rataan sementara ini kita cari di titik tengah ini siapa? Maksudnya angka keberapa yang paling tengah. Di sini kita lihat yang paling tengah itu 62. Kita tulis seperti ini, 52 dikurangin 62. Hasilnya itu minus 10. Dan juga untuk seterusnya, 57 dikurangin 62 itu minus 5. 62 dikurangin 62, 0. 67 dikurangin 62, 5. 72 dikurangin 62, 10. Seperti itu deh. Terakhir kita cari FI kali DI. FI itu frekuensinya, kalau DI kita udah nemu DI nya, jadi kita tinggal kali 6 kali minus 10 minus 60. 10 kali minus 5 minus 50. 12 kali 0, 0. 8 kali 5, 40. 4 kali 10, 40. Seperti itu.
Akhirnya kita langsung ke rumus rataan sementara. Masih ingat tidak rumus rataan sementara? Rumus rataan sementara itu rataan sama dengan rataan sementara tambah FI kali DI dibagi FI. Nah, sebelum itu FI kali DI sama F ini kita cari yang total, bukan satu-satu ya. Kita cari yang total. Jadi kita harus cari totalnya dulu. Total FI kali DI. Kita lihat di sini minus 60 tambah minus 50 tambah 0 tambah 40 tambah 40 itu hasilnya minus 30. Total FI itu frekuensinya 6 tambah 10 tambah 12 tambah 8 tambah 4 itu hasilnya 40. Udah nemu totalnya, jadi kita langsung ke rumusnya. Rata A sama dengan rata sementara yang paling tengah itu 62. 62 tambah minus 30 FI kali DI nya dibagi total frekuensi. 62 tambah minus 0,75. Hasilnya itu jadi 61,25 kg. Selanjutnya kita beralih ke jenis pemusatan data yang kedua, yaitu modus. Modus dari suatu data adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tinggi. Untuk rumusan modus ini yaitu modus atau disingkat MO bisa aja sama dengan L tambah C dikali D1 dibagi T1 tambah D2. L ini itu tepi bawah kelas, tambah C itu panjang kelas dikali D1. D1 ini selisih frekuensi kelas dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi D1 tambah D2. D2 ini selisihnya frekuensi kelas dengan frekuensi kelas sesudahnya. Selanjutnya kita ada contoh soal. Di sini ada sebuah dapil, yaitu ada tinggi badan sama frekuensi. Yang ditanya modus dari data pada tabel di atas adalah. Jadi untuk menjawab soal ini kita terlebih dahulu mencari ketahuinya, yaitu L, C, D1 sama D2. Untuk L tadi rumusnya itu tepi bawah kelas. Untuk cari L kita lihat frekuensi di sini, angka keberapa yang paling besar. Di sini kita lihat yang paling besar itu 13. Jadi 13 ini tuh sekitar 156 sampai 160 tinggi badan. Kita tulis tepi bawah kelasnya itu 156, tapi kita kurangin 0,5. 156 dikurangi 0,5 jadinya 155,5. Seperti itu. Selanjutnya C itu panjang kelas. Untuk cari C ini kita lihat di sini kan 141 sampai 145. Kita hitung pakai jari tangan kita. Jadi ada 141, 142, 143, 144, 145. Jadi di sini ada 5. Ada 5. Untuk cari D1 nya ingat D1 itu selisih frekuensi sebelumnya. Jadi kita lihat, kita pakai frekuensi yang paling besar yaitu 13 dikurangin sebelumnya itu yaitu 9. Jadi 13 dikurangin 9 itu 4. Seperti itu. Dan juga untuk D2 itu sama kayak D1, tapi ingat D2 itu selisih frekuensi sesudahnya. Jadi 13 dikurangin sesudahnya itu 7. Jadi 13 dikurangin 7 hasilnya itu 6. Oh udah deh, kita nemu ketahuinya. Kita tinggal masukin rumus modus. Rumus modus itu L 155,5 tambah 5 kali 4 dibagi 4 tambah 6. 105,5 tambah 5 4 tambah 10. Ini colek, ini 1 ini 2.
Jadi itu hasilnya 157,5. Seperti itu deh. Pemusatan data yang terakhir yaitu median. Median adalah data yang letaknya di tengah suatu kumpulan data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jenis statistika yang kedua yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data itu lebih ke median dalam data kelompok. Untuk ukuran letak data ini ada 3 macam, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama saya akan menjelaskan kuartil terlebih dahulu. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil itu ada 3, yaitu kuartil pertama atau dilambangkan Q1, kuartil kedua atau dilambangkan Q2, dan kuartil ketiga atau dilambangkan Q3. Untuk rumus kuartil dalam data kelompok itu yaitu kuartil ke I sama dengan tepi bawah kelas kuartil tambah panjang kelas dalam kurung itu dikali dalamnya ada I kali N itu banyak data per 4 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil. Oh iya, untuk kuartil tuh biasanya penyebutnya tuh 4 selalu. Kalau untuk F atau kapital F itu untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan ini untuk I, ini tuh I berhubung sama QI. Nanti misalkan di soal tuh Q2 berarti I-nya tuh 2. Selanjutnya yang kedua yaitu desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil sering dilambangkan dengan D. Lalu ada 9 jenis desil yaitu D1, D2, D3 sampai seterusnya sampai D9. Untuk rumusan desil dalam data kelompok itu yaitu desil ke I sama dengan tepi bawah kelas desil ditambah panjang kelas kali dalam kurung ini I kali N itu banyak data dibagi 10 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil. Untuk desil itu biasanya dalam penyebut itu tuh 10. Kalau tadi kan penyebut kuartil tuh 4. Nah kalau ini desil penyebutnya tuh 10. Dan juga sama untuk DI. I itu hasil dari misalkan di soal ada tulisan tuh D9 misalnya. Nah itu berarti I nya tuh 9. Selanjutnya yang terakhir yaitu persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Ada 99 jenis persentil yaitu P1, P2, P3 sampai seterusnya itu sampai P99. Untuk rumusan persentil dalam data kelompok itu rumusnya persentil ke I sama dengan tepi bawah kelas persentil ditambah panjang kelas dalam kurung kali I kali N banyak data per 10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil dibagi frekuensi kelas persentil. Nah untuk persentil itu penyebutnya tuh 100. Nih ya, ini 100. Kalau tadi kan kuartil 4, desil 10. Nah, kalau persentil itu sering dipakainya 100 penyebutnya. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal ukuran letak data. Di sini ada sebuah tabel. Ada nilai sama frekuensi. Yang ditanya, tentukan kuartil ke-1, desil ke-4, dan persentil ke-10. Jadi, untuk menjawab soal ini, pertama kita cari frekuensi kumulatifnya. Nah,
ingat lagi yang tadi saya jelaskan, setiap rumusan tata kelompok kuartil, desil, dan persentil itu masing-masing ada frekuensi kumulatif atau simbolnya tuh F kapital. Jadi setiap nemu soal seperti ini, kita terlebih dahulu mencari frekuensi kumulatif. Cara hitung frekuensi kumulatif seperti ini terlebih dahulu, ini kan frekuensinya 4. Ditulis ulang lagi aja, ini 4. Habis itu 4 tambah 8, 12. Dan sampai seterusnya. 12 tambah 12, 24. 24 tambah 13, 37. 37 tambah 22, 59. 59 tambah 21, 80. 80 tambah 16, 96. 96 tambah 4, 100. Seperti itu. Setelah kita menemukan frekuensi kumulatif, selanjutnya kita mencari kuartil ke 1. Nah, ingat lagi nih rumus kuartil. Rumus kuartil itu KI sama dengan TP tepi bawah kelas tambah panjang kelas kali I kali N per 4 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi. Nah, ini rumusnya. Tapi sebelum itu kita harus cari dulu letak datanya. Letak data Q1. Nah, letak data Q1 nya itu seperti ini, yang I kali N per 4. Jadi I nya tuh 1 per 4 kali N tuh banyak data 100. Hasilnya 25. Nah, setelah kita menemukan letak data Q1, kita langsung ke rumus tata kelompoknya. Jadi Q1 sama dengan tepi bawah kelasnya itu, ingat yang di modus, nah itu kan sama tepi bawah kelas. Nah, untuk cari tepi bawah kelasnya ini, kita lihat di sini 25. Nah, cari yang paling mendekati. Yang paling mendekati kan di barisan ini ya. Barisan inilah. Jadi yang dipakai itu 50 sampai 59. Jadi pakainya tuh 50. Tapi ingat, 50 dikurangin 0,5. Jadi ini 49,5. Tambah panjang kelasnya itu dihitung pakai jari dari 20 sampai 29. 20 sampai 29 itu adalah berapa? 10 kan? Jadi 10 kali letak datanya 25 dikurangin frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, ini 37. Berarti yang dipakai 24. 24 dibagi frekuensi dalam barisan ini 13. Nah, jadi Q1 sama dengan 49,5 tambah 10 dibagi 3. Habis itu 49,5 tambah 0,8. Hasilnya tuh jadinya 50,3. Ini hasilnya. Baiklah, selanjutnya kita cari desil keempat. Nah, masih ingat desil? Rumus desil itu DI sama dengan DB tambah panjang kelas dikali I kali N per 10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi. Nah, pertama kita cari dulu letak data desilnya. Letak data desil keempat. Nah, itu 4 per 10 kali N-nya 100. Jadinya 40. Jadi dalam desil 4 itu kita cari dulu nih tepi bawah kelasnya. Di sini kan 40, berarti cari yang paling mendekati yaitu di barisan ini. Yaitu 60 sampai 69. Jadi yang kita pakai itu 60. Tapi ingat, 60 dikurangin 0,5. Jadi yang dipakai itu 59,5 tambah panjang kelasnya 10, letak datanya 40 dikurangin. Nah, frekuensi kumulatifnya
Ini kan 59, berarti di sini 40. Sini kan, berarti yang kita pakai tuh 37 frekuensi sebelumnya. Jadi yang dipakai tuh 37 dibagi frekuensi yang di 6099 22. Jadi D4 sama dengan 59,5 tambah 30 per 22 sama dengan 59,5 tambah 1,4, hasilnya itu 60,9. Desio keempat hasilnya 60,9. Baik, yang terakhir yaitu persentil ke-10. Nah, persentil ke-10 rumusnya tuh ingat, persentil tuh PI sama dengan tepi bawah kelas tambah panjang kelas dibagi I kali N bagi 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi. Nah, pertama kita cari dulu rata-rata P10. Rata-rata P10 10 dibagi 100 kali 100, hasilnya itu 10. Jadi untuk P10 tepi bawah kelasnya tuh kan ini 10, berarti yang paling mendekati itu di sini, yang di barisan sini, baris kedua lah ya. Jadi yang kita pakai tuh 30 sampai 39. Jadi yang kita pakai tuh 30. Tapi ingat 30 dikurangi 0,5 yaitu 29,5. 9,5 tambah 10, rata-ratanya tuh 10 dikurangin frekuensi kumulatif sebelumnya. Kan sini kan 12, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya tuh 4. Jadi yang dipakai tuh 4 dibagi frekuensi 30 sampai 39 itu 8. Jadi sini P10 29,5 tambah 60 per 8. 29,5 tambah 7,5 sama dengan 37. Nah, jadi hasil persentil ke-10 itu 37. Seperti itu deh. Sekian dari penjelasan singkat saya tentang materi statistika ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan atau kurang nyaman untuk dilihatnya, mohon maaf ya. Sekian, terima kasih.